Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu birrahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatiu wa nafasi wa nafasim bi'adadin kulli ma lumilak. Mbak-mbak ini maju aja biar sana kebagian dulu. Sampean maju aja, jenengan maju aja ke sini. Maju oh, maju oh. Mbak sing belakang maju oh, merapat tau sini nduk. Tak santet meteng loh gue. Ayo. Maju oh, maju. Nah. Maju dikit lagi nggak apa, nduk, maju dikit lagi nggak apa-apa. Sedikit lagi nggak apa-apa. Mas Isap di sini jangan di situ, nanti dikira germo loh. Ya, Mbak lenggah atau agak maju. Mbak sing baju jilbab coklat itu loh. Oi, maju ini. Lah tak celuk cepet kaya natamu ngono lho. Kita mulai kajian kita malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan sebesar apapun dosa kita Allah berkenan untuk mengampuninya. Rahmat dan kasih sayang Allah untuk kita semuanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak-mbak yang saya cintai dan seluruh pemirsa BTV yang berbahagia. Yuk diatur cangkemmu aja banter-banter ya. Ya dan dok agak rapat ini. Rada maju dek. Maju. Ayo ndek maju. Ayo, maju sing mburi maju. So, muga-muga Gus minta sugih tak bangun ke gedung sing gede. Nen dinggo ngaji nang karaoke. Nah, yang jilbab hitam itu ayo maju situ, ada situ. Situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya kembali bisa sowan. Wis meneng cangkemmu meneng wis ta wis. Wis. Oh. Ya. Wis.
Wis meneng apa ki ra mungkin iso ngatur wong wedok tak kandhani ra mungkin. Iki ngatur bojomu ra iso ngatur wong liya ra mungkin ini. Pon pencekap. Yang lain duduk di belakang nggak apa-apa. Coba yang di luar menyesuaikan, segera duduk. Kalau mau luas di Jalan Malioboro sana. Pon nggih, pon. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perkenannya Mbak-mbak kembali bertemu dengan saya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Tidak ada satu tempat yang lebih mulia daripada majelis ilmu. Tidak ada satu tempat yang lebih mulia daripada di dalamnya ada kalimah thayyibah. Yang di dalamnya ada sholawat. Kenapa Anda selalu saya ajak untuk memulainya dengan sholawat? Disebutlah sebuah cerita, ada seorang malaikat yang paling dekat dengan Allah. Namanya malaikat Jibril. Kok mbaknya nyebut Israel iki wis siap kok iki. Malaikat Jibril ini dia berbangga hati, kenapa? Karena penciptaan malaikat Jibril itu sempurna. Bentuknya bagus. Malaikat Jibril diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Sehingga siapapun yang melihatnya pasti jatuh cinta. Jadi sebenarnya orang cinta dengan fisik yang bagus itu ya sebenarnya sah-sah saja. Walaupun bukan tolak ukur utama. Malaikat Jibril pede dia, bentuknya bagus. Karena dia merasa dikaruniai body yang bagus, bentuk yang bagus, dia berterima kasih sama Allah. Terima kasihnya dalam bentuk apa? Malaikat Jibril ini sholat 2 rakaat, yang 1 rakaatnya 20 tahun. 1 rakaatnya dilakukan 20 tahun. Berarti kalau 2 rakaat 40 tahun. Coba, itu malaikat Jibril. 1 rakaatnya 20 tahun belum selesai. Kalau 2 rakaat berarti 40 tahun. Kalau kita kan beda. Kan biasanya mat kolam cing, komat teko salam pelencing. Kalau kita tuh kan aneh. Sholatmu main-main, tapi permintaanmu bukan main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah telah memberimu semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Itu anak sana ya. Itu kompleks sana itu. Kalau kompleks sini insya Allah lebih parah. Nah, kemudian Allah bangga. Tapi setelah malaikat Jibril ini sholat, Allah katakan kepada malaikat Jibril, Jibril, kamu jangan berbangga hati. Nanti di akhir zaman akan ada umat yang aku lebih cinta kepada mereka dibandingkan kepadamu, wahai Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya, siapa Tuhan? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia sholatnya tidak sebagus sholatmu, sujudnya tidak sepanjang sujudmu, bacaannya tidak sefasih bacaanmu, rokaatnya tidak sepanjang rokaatmu, walaupun sholatnya salah, bacaannya pas-pasan, bahkan mungkin dalam sholat pun dia lupa bilangan rokaatnya, tetapi aku lebih mencintainya karena Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita semuanya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Satu ketika Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril melihat ada seorang malaikat yang jarinya ini jumlahnya jutaan loh. Jadi kita itu nggak bisa membayangkan malaikat itu bentuknya kayak apa. Ya terserah Allah. Ini ada satu malaikat yang jarinya jumlahnya jutaan jari. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, Jib, apa mat? Kan mereka jape mede. Jape mede. Besti. Apa wahai kekasihku Muhammad? Itu siapa wahai Jibril? Kok ada malaikat jarinya banyak? Dijawab oleh malaikat Jibril, dia adalah malaikat penghitung hujan. Turunnya air hujan ternyata dihitung, Bu. Akhirnya Nabi Muhammad mendatangi malaikat ini. Hai bro, dijawab sama malaikatnya. Hai guys. Bener kamu malaikat menghitung turunnya air hujan? Oh iya bener. Bisa nggak kamu menghitung jumlah air hujan yang turun? Bisa. Air hujan yang mana yang kamu hitung? Sejak awal dunia diciptakan sampai besok akhir zaman.
Dan tidak satu pun air hujan itu terjatuh kecuali ada dalam hitunganku. Kalian tahu kenapa air hujan turunnya air? Iya, kenapa hujan turunnya air? Karena kalau yang turun aku jadi rebutan. Iya. Jajal aku mau rono, mesti mau perkosa. Dompetku iso hilang. Tapi insya Allah hari ini, malam ini, jam ini nggak ada copet. Kenapa? Karena copetnya di sini semua. Aku kan juga copet, tapi copet hatimu. Makanya copet terminal tuh goblok. Yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Kalau yang dicopet hatinya, kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompet, dompet lainnya pun pasti diberikannya. Langsung nyoh. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, ada nggak jumlah bilangan yang tidak bisa kamu hitung? Dijawab sama malaikat ini, ada. Bilangan apa itu yang tidak bisa kamu hitung? Ketika umatmu bersolawat kepadamu, aku tidak bisa menghitung berapa jumlah rahmatnya Allah yang diberikan kepada orang yang membaca solawat. Coba tadi kita di awal baru membaca solawat nariyah sekali. Ketika itu kita lakukan, Gus, tapi saya nggak fasih. Orang cinta itu tidak harus fasih. Buktinya apa? Itu orang yang cangkeme suwing, nah, yeah. Sing wedok jawab, tenan. Bahasa cinta itu tidak harus fasih. Oh, apalagi mbak-mbak sarkem, nggak butuh bahasa fasih, yang penting dompet yang tebal. Ternyata rahmatnya Allah tidak bisa dihitung oleh malaikat penghitung jumlah tetesan air hujan. Ketika rahmat Allah diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang bersolawat. Coba. Inilah kemudian keuntungan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Akan saya bacakan satu hadis yang lebih komplit. Tadi di klub itu cuma saya ambil depannya doang. Bagaimana kemudian Allah menciptakan rahmatnya untuk kita semuanya. Dan kita ini mohon maaf, saya yakin termasuk orang yang dapat kasih sayangnya Allah di dunia kok. Amin. Coba kalau nggak ada kasih sayang Allah, kira-kira Allah mampu nggak menghentikan tamu tidak datang ke Sarkem? Kira-kira bisa apa enggak? Bisa. Tapi nyatanya Allah masih mengizinkan banyak tamu yang bergentayangan di Sarkem. Itu menunjukkan rahmatnya Allah. Makanya kenapa dalam bahasa basmalah itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Rahman itu adalah kasih sayangnya Allah di dunia yang diberikan kepada siapapun, baik orang Islam maupun non-Islam, baik manusia maupun hewan, baik manusia maupun tumbuh-tumbuhan, baik yang sholat maupun yang tidak sholat, baik yang ke masjid maupun yang ke Sarkem, baik yang sama suaminya maupun dengan suaminya tetangganya. Semuanya dikasih sama Allah. Jadi begini Dondo. Kok kamu malah bukan, dia malah kok itu aku banget. Karena rahmatnya Allah ini diberikan kepada semuanya. Maka dikatakan dalam satu hadis, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala mi'ata rahmah. Allah itu mempunyai 100 rahmat. Ada berapa Bu? 100. Kayak suwe-suwe kayak kondektur. Ini temannya Mbak Uli? Oh. Oh adiknya? Oh, untung aku adiknya, kalau nggak ditawar Mas Dewi. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Inna Allah ta'ala mi'ata rahmah. Allah itu mempunyai 100 rahmat.
100 rahmat. Unzila minha rahmatan wahidatan. Yang diturunkan di dunia ini baru satu rahmat. Jumlahnya 100, yang diturunkan di dunia hanya satu. Satu itu untuk siapa? Bainal jinni wal insi. Yang Allah berikan satu rahmat itu untuk jin dan jun. Kan kemarin heboh gara-gara ada penampakan pengajian di belakangnya Gus Miftah. Orang berspekulasi, itu siapa? Ada yang jawab Dewi Lanjar. Itu siapa? Ratu Kidul. Saya ditanya sama wartawan, gimana Gus? Ya saya bersyukur, Nyi Ro Kidul sudah bertobat. Nah, ternyata Nyi Ro Kidul sudah mulai mau ngaji. Siapa tahu tahun depan Nyi Ro Kidul sudah menjadi anggota muslimat. Nah, sehingga besok Pak RW akan diundang pengajian cabang muslimat Segoro Kidul. Nah, begitu Pak RW berangkat, insya Allah pulang tinggal nama. Tumbal Nyi Ro Kidul. Langsung diumumkan di Sarkem, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia diuntal Nyi Roro Kidul, Pak RW Sosrowijayan. Tapi apapun itu saya sayang sama Pak RW. Kan dari dulu bantu saya itu. Maka saya yakin Pak RW itu orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak RW jangan dikubur sebelum mati. Satu rahmat ini Allah turunkan bainal jin wal ins. Allah turunkan di tengah jin dan manusia. Wat toir, dan burung-burung. Wal bahaim, dan binatang ternak. Wal hawam, dan serangga. Jadi satu ini dibagi-bagi, Nduk. Ya menungso ya dapat, jin dapat, burung dapat, binatang dapat, serangga dapat. Termasuk kecoa itu juga dapat rahmatnya Allah. Makanya kenapa kalau di kamar mandi itu ada kecoa di kamar saya nggak berani bunuh. Saya nyuruh santri. Saya nggak tega. Kan bodiku Rambo, hatiku Romeo. Wah. Body atletis, hatinya Teletubbies. Lade pada tapi beda. Bodinya pria, hatinya waria. Kemudian apa? Dari satu itu dibagi-bagi di jin, manusia, burung, binatang ternak dan serangga. Dengan satu kasih sayang itu, via ya ta'atofuna. Tetapi dengan satu rahmat itu saja, mereka ada kasih sayang di antara satu dan yang lainnya. Makanya kenapa walaupun hanya dengan satu rahmat, kita kemudian dianugerahkan rasa cinta. Cuman memang kadarnya berbeda-beda. Ada yang agak kasar. Setiap melihat ahli maksiat, mereka nggak terima. Tutup! Nutupnya pakai apa? Takbir! Gitu. Sarkem Melayu. Ono wong takbir. Kan baru ya aneh kan, dengar takbir malah lari. Karena yang mengucapkan orang-orang yang menakutkan. Seharusnya kalau masuk sarkem jangan bilang takbir, tapi apa? Traktir. Nah, itu. Makanya saya itu agak nggak begitu sembrono ngomong takbir. Karena bagi saya itu kalimat suci. Jangan Ramadan ada restoran buka takbir. Ada kemaksiatan takbir. Bukan seperti itu caranya menurut saya. Saya itu Pak Icap ngenyuwun saya itu paling nggak bisa pakai atribut-atribut yang bertuliskan kalimat thayyibah, topi la ilaha illallah. Bukan berarti saya benci, tetapi tanggung jawabnya berat. Apalagi tanggung jawab secara makna. Fisiknya saja kamu kencing nggak dicopot topinya sudah dosa. Kamu nggak menjaga kesucian la ilaha illallah. Saya nggak berani kaos termasuk mbak-mbak yang latah bikin undangan pernikahan. Dikasih satu ayat dari surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Pertanyaan saya, fungsi ayat dalam undangan itu untuk apa? Padahal faktanya kalau undangan sudah dibaca, pasti dibuang. Berarti apa? Dia membuang ayat.
Boya kalau bikin undangan, biar kelihatan Islami Gus. Kalau pengen kelihatan Islami jangan ayatnya yang ditulis. Kamu di pelaminan wajahmu dilukis kayak kubah masjid. Biar kelihatan Islami banget gitu loh. Ngapain harus mengorbankan ayat? Mbok kalau bikin undangan tuh ya sederhana saja. Mohon adanya di pernikahan kami Pulung dengan Mbak Sarkem umpamanya kan itu loh. Hari Jumat tanggal 15 2023 bawahnya ditulisi mohon 200.000. Wes ta? Uang faktanya mohon doa restu dikasih restu nggak dikasih 200.000 juga nggak berkenan kok. Gitu loh. Betul Bu? Gitu. Besok kalau kamu menikah ya. Loh siapa tahu kan ada jodoh lagi kan. Wahai para janda ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Iya. Karena kalau nikah dengan janda tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Lebih baik kamu nikah dengan janda tapi rasa gadis daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Ya. Orang nambah lu di, orang nambah lu. Fiha ya ta'atofuna, hanya dengan satu rahmat saja. Di situ ada kasih sayang. Makanya orang itu berbeda-beda Pak Adi. Ada yang syiar Islam dengan agak keras, ya silakan. Tapi menurut saya adalah harus tetap sesuai dengan syariat. Ada kemudian orang-orang kayak saya yang fleksibel, karena saya menggunakan pendapatnya Imam Al-Ghazali. Yang namanya kiai itu siapa? Alladzina yang zuruna ilal ummah bi'aini rahmah. Yang memandang semua umat dengan kacamata kasih sayang, bukan kebencian. Ahli maksiat masih berhak masuk surga apa enggak? Pendosa masih berhak masuk surga apa enggak? Maka bahasa Gus Miftah apa? Surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk ahli maksiat. Surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang mau bertobat, sementara neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Anak Sarkem tobatnya kapan Gus? Loh, ini pengajian juga bagian dari tobat. Lah nanti maksiat lagi Gus, ya besok tobat lagi. Loh, jangan menertawakan. Bukankah baju itu kalau kotor dicuci? Kalau kotor ya dicuci lagi. Kotornya saja terus-terusan, masa mencucinya cuma sekali? Bermaksiat ya tobat. Besok bermaksiat lagi ya tobat lagi. Saya yakin kok, waqul ja'al haq wa zaqul batil. Pada akhirnya yang hak itu pasti akan menang. Betul Bu? Lagian kan kamu nggak mungkin kerja di sini selama-lamanya. Kalau toh mau, tamunya yang ogah. Supaya cangkemmu ya ora. Itu bukan expired tapi susu fragmentasi. Jadi ada orang yang keras, ya mungkin dapatnya rahmatnya tadi kecil. Ada orang yang fleksibel kayak saya, yang tidak kemudian harus marah-marah, harus angkat pedang, harus bawa gepuan, tapi cukup bawa mic sama nasi bungkus. Yang hari ini disponsori oleh Mutia. Wah, dia Mbak aku dapat pahalanya Gus, aku ikut. Kalau nggak ikut, aku juga bisa, kan uangku banyak. Makanya nanti yang tanya tak kasih uang. Nah, jadi kamu dapat uang nggak harus nunggu tip di room karaoke. Cukup dari Gus Miftah. Tapi biasanya kalau sama cewek saya nggak mau ngasih hadiah, maunya ngasih nafkah. Ya. Langsung, aku mau dong. Lawang sak meneh mbane boyokku locok kok. Ya temi. Ya temi tambah lemu mimi. Gak apa-apa Bu, kalau bilang gemuk. Sorry aku gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan hati. Iya. Gitu Mi. Kamu gak gemuk kok. Kamu masih muat di hatinya. Kemudian apa? Wabiha yatarohamuna.
Mereka bersikap lemah lembut dan saling menyayangi. Coba. Dengan satu rahmat itu. Makanya Allah itu luar biasa. Yang maksiat, yang ibadah semuanya dikasih. Makanya ada bahasa begini dalilnya. Innallaha yu'atid dunya ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Allah itu memberikan dunia kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai. Yang dicintai ya dikasih, yang tidak dicintai juga dikasih. Jadi kalau kamu, oh saya ini kaya, pasti Allah suka sama saya. Belum tentu. Yang enggak disukai Allah pun tetap dikasih. Tapi ingat diteruskan. Walakin yu'tiddin ila man yuhibbuh. Tetapi Allah akan memberikan agama hanya bagi orang yang dicintai. Tuh dengerin. Kalau dunia, saya ngapi, saya ngelek, semuanya dikasih. Kalau ukuran kekayaan dan dunia itu diukur dari ibadah, seharusnya yang paling kaya adalah para kiai dan para ustadz, pastor, romo, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya, mbak-mbak sarkem lebih banyak yang lebih happy dibandingkan Pak Kiai. Ini kan wajah-wajah bahagia. Karena yang ditunggu akhirnya datang juga. Wah, siapa? Aku. Masa ya temi? Jadi gitu. Satu saja dunia seindah ini, Dok. Problemnya adalah orang itu selalu mengukur kesuksesan dunia dengan harta. Betul? Wah, saya anakku di mobil, anakku sudah punya rumah, anakku sudah punya apartemen, anakku kemana-mana ada sopir pribadi. Tapi begitu anaknya bisa sholat, anakku ini sone mau sholat. Aneh nggak? Anakku bisanya cuma ngaji itu. Kita nggak bangga. Anakku bisanya cuma sholat. Takdir Allah terbaik adalah ketika Allah takdirkan kita untuk menjadi orang yang bisa sujud. Sehingga kalau tolak ukurnya itu, kita nggak belereng lihat orang kaya. Orang kaya nggak sholat, untuk apa gitu loh. Di dunia ini kita nggak usah iri sama orang, kecuali dengan dua orang ini. Dengan dua tipe orang ini. Coba ingat-ingat. Nggak usah iri dengan siapapun, kecuali dengan dua hal ini. Satu, orang kaya yang dia menghabiskan hartanya untuk sedekah. Itu baru kamu boleh iri. Orang kaya yang hartanya dihabiskan untuk sedekah. Kemudian apa? Orang yang berilmu dan waktunya dihabiskan untuk mengajar. Itu baru kamu boleh iri. Kalau cuma masalah pendapatan yang berbeda, biasa-biasa saja kayak saya. Orang ngiri sama saya, ya saya nganan. Lah iya, kalau ada orang ngiri, saya ngiri, malah namanya konvoy. Kalau ada orang ngiri, kita nganan. Sama-sama ngiri bisa tabrakan, goblok. Santai aja, Dok. Apa enggak beruntung loh Mbak Sarkem itu? Ibu-ibu mutia itu mau ngundang ngaji saya aja nggak bisa loh. Mau di hotel, mau di mana, saya nggak ada waktu. Tapi untuk kalian, aku ada waktu. Wah. Kurang apa aku sama kamu? Terima kasih. Kemayu. Karena saya punya prinsip. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Mbak Sarkem mana bisa. Iya. Wis ngaji tenanan Pak RW orang menehi kopi. Kita doakan Pak RW-nya segera masuk surga. Amin. Itu, saya ulangi. Fiha yata'atafuna, hanya dengan satu rahmat itu muncullah kasih sayang. Satu kasih sayang itu, mereka bersifat lemah lembut dan saling menyayangi. Maka ya nyuwun sewu ya. Ternyata kasih sayang Allah itu banyak diberikan kepada orang yang di dalam hatinya ada cinta dan kasih sayang. Ibadahmu pas-pasan, tetapi kamu nggak mempunyai rasa benci, itu jauh lebih istimewa daripada ibadahmu banyak, tapi hatimu penuh dengan kebencian.
Betul? Wis iling-ilingan le. Apalagi orang-orang yang selalu menggunakan dalil agama untuk menebar kebencian. Naudzubillah min dzalik. Saya bilang apa coba? Lebih baik aku berjalan memakai sandalku sambil memikirkan Tuhan daripada duduk di masjid tapi memikirkan sandalku. Loh, ya bener kan? Lebih baik aku berjalan memakai sandalku sambil memikirkan Tuhan dibandingkan aku duduk di masjid tapi sambil memikirkan sandalku. Sholat Allahu Akbar, sandalku hilang apa ora ya? Ayo. Lebih baik aku nongkrong di mall tapi ingat dengan Tuhan. Wah, ya kan? Daripada aku nongkrong di masjid tapi ingat mbak-mbak sarkem. Wah. Jadi mbak-mbak gitu ya. Tolong jangan ada kebencian lah. Saya itu lebih baik dibenci daripada saya membenci. Kalau Anda lihat YouTube saya atau lihat di siaran saya Jalan Dakwah Gus Miftah BTV itu. Dulu masih ingat kan, kalau mau tidur Gus Miftah berdoa 4 hal. Coba mbak-mbak praktekkan lah. Lah mbak-mbak bingung lagi jawabnya. Gimana saya mau praktekkan Gus? Kan saya tidurnya sama orang lain. Ya wis pokoknya dungongin lah. Doa yang selalu saya baca itu ya. Kenapa saya itu nggak pernah benci sama orang? Saya punya prinsip lebih baik saya dibenci daripada saya membenci. Lebih baik saya dizolimi daripada saya menzolimi. Lebih baik saya ditipu daripada saya menipu. Lebih baik saya dipukul daripada saya memukul. Faktanya dari dulu saya bergaul dengan anak-anak dunia malam. Dengan bapaknya Mas Yuda, Babe Gunjek. Dan semua orang termasuk dengan Maung Hercules di Jakarta itu. Sampai hari ini saya belum pernah mukul orang. Bahkan membunuh kecoak pun saya nggak tega. Aku zizi. Beneran saya nggak berani saya. Nggak berani. Jadi kalau mau tidur, saya itu satu, bersolawat kepada Nabi. Makanya minimal baca salawat 100 kali lah. Salawat Jibril aja nggak usah banyak-banyak. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nggak sampai 5 menit. Kemudian apa? Minta ampun sama Allah. Istighfar minimal 3 kali. Setelah itu apa? Saya berdoa 4 hal. Ya Allah ya Rob, ampuni dosa-dosa saya hari ini. Amin. Biasa. Doa untuk kita sendiri biasa. Yang kedua, ya Allah ya Rob, ampuni dosa bapak ibu kami. Amin. Biasa wong ndongake bapak dewe. Yang ketiga apa? Ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang mencintai kami. Amin. Ya lumrah lah, orang baik sama kita, kita baik sama dia. Tapi yang paling hebat adalah yang keempat. Ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang membenci kami. Setiap hari. Kalau kita nyumbang kepada orang yang biasa nyumbang kita itu biasa. Kita memberi kepada orang yang biasa memberi kita itu biasa. Neraktir kepada orang yang biasa neraktir kita itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah kita neraktir bagi orang yang tidak pernah neraktir kita. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Nyumbang kepada orang yang tidak pernah nyumbang kita. Itu baru luar biasa. Makanya Siti Aisyah, istrinya Kanjeng Nabi, kalau memberi orang itu pasti melalui pihak ketiga. Tolong dikasihkan itu orang. Tapi ingat, jangan sampai orang itu tahu yang memberi saya Siti Aisyah. Ketika ditanya, kenapa demikian? Wahai Siti Aisyah, karena kalau dia tahu yang memberi saya, maka dia merasa nggak enak dan pasti berusaha membalas kebaikan saya. Tetapi kalau dia tidak tahu yang memberi saya, siapa yang membalas kebaikan saya? Allah. Makanya kenapa saya itu kalau ditipu nggak pernah benci? Karena saya meyakini yang nipu saya itu juga hambanya Allah. Kalau anak menipu bapaknya saja bertanggung jawab. Kalau hamba Allah menipu, siapa yang tanggung jawab? Allah. Benar nggak logikanya? Anakmu nipu aku, kamu sebagai bapak yang bertanggung jawab. Kira-kira bapak tanggung jawab apa enggak? Gus, maaf gih, anak saya bohong sama Gus Miftah. Saya sebagai orang tua akan bertanggung jawab. Ini orang tua yang kebaikannya tidak ada apa-apanya dibandingkan kebaikannya Allah. Bagaimana kemudian yang menipu kita itu hambanya Allah? Masa Allah nggak bertanggung jawab? Orang mungkin. Padake Pak RW. Nggak berani masuk di dalam. Takut dibully. Kita doakan Pak RW panjang umur. Orang sedunia mati Pak RW hidup sendiri.
Coba. Itu alasan kenapa saya selalu ya ta'atofun, ya tarohamun. Saya sayang saja Pak Deicap. Loh Pak Deicap kan tahu toh perjalanan karir saya seperti apa dulu. Dari awal bagaimana orang menghina saya. Miftah nasabe ra jelas anak Kiai sopo. Gayanya bikin pesantren. Tapi mohon maaf itu ternyata vitamin. Makanya kenapa dulu ada Gus yang bilang dasar Miftah Gus telek. Loh saya seneng. Telek itu sakti, buktinya apa? Nggak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Ayo. Loh, betul. Bahkan telek itu bisa membuat telek itu sakti. Buktinya orang nginjak langsung dingklang. Aduh, telek. Dan lucunya orang sini mohon maaf, tahu itu telek malah dicium. Telek boyo, goblok betul. Jadi kadang-kadang Dok, tumbuhan itu bisa subur. Kenapa? Ya karena ada pupuk. Pupuknya telek, teleknya bau. Omongan-omongan orang yang bau ke kita itu pupuk. Maka begitu kita subur, jadilah seperti mangga. Kenapa mangga? Mangga itu dilempar dengan kayu, dilempar dengan batu, yang diberikan apa? Buahnya. Semakin kita dijelekin sama orang, kasih kebaikan. Ingat, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang kepada kita, tetapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Ketika kita diajar prinsipnya apa? Badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Nyatanya mohon maaf, kalau Anda pernah ke Eropa, salju itu bisa bersih kalau ada badai. Makanya ya, kalau Anda lihat dari dalam zaman dulu kita ngaji, semakin lama, Gus Miftah semakin ganteng. Iya, karena kenapa saya good looking? Karena good rekening. Karena sekarang cowok yang good looking kalah sama dengan cowok yang good rekening, betul? Karena berangkat dari cowok yang good rekening bisa menjadikan wajahmu glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Intinya ternyata di sini penerimaan itu loh. Bagaimana kemudian kita ya ta'atafuna wa yatarohamuna, mempunyai rasa kasih sayang yang lebih. Gitu loh. Tapi ya aja mau terima mentah-mentah. Nanti ada tamu datang ke kamu nggak bayar, kasih sayang. Sebulan bangkrut gue ini. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Ngaji hadis enak tuh ya cuma di Sarkem. Ya cuma sama saya. Coba kalau ngaji di luar Pak Deicap ya. Wah, saudara-saudara, kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Semua kebaikan harus kita tegakkan. Yang mungkar kita perangi, takbir. Ngaji nih Pak Icap zaman biyen nih. Seleh. Ya, ya temin di kanca iki. Pantesan kan mau yatemiran delok aku, delok Pak Icap. Oh, kanca. Oh, sing goleke Mbak mbiyen Bu Yatemi to Pak Icap. Oh. Makan roti, minumnya susu. Bu Yatemi, kok kamu lemu? Kemudian dilanjutkan dengan kasih sayang satu itu di dunia. Wa akharu tis'an wa tis'in. Yang lain 99 rahmatnya Allah. Dikatakan apa? Tis'an wa tis'ina rahmatan. 99 rahmat. Yarhamu biya ibadahu yaumal qiyamah. 99 rahmatnya Allah itu besok diberikan di hari kiamat untuk hambanya. Coba Anda bayangkan, satu rahmat saja dunia menyenangkan seperti ini.
Yang 99 Allah sisakan besok di hari kiamat, di hari akhir. Tujuannya apa? Ketika hambanya datang dengan penuh dosa, Allah masih punya deposito 99 rahmat. Coba. Nah, kopi ini bagian dari satu rahmatnya Allah yang terlambat. Oh. Ya Allah, makasih Le ya. Jan, gelasnya model angkringan sarkem. Tuku nang ngarepan, Mbak. Tuku nang ngarepan. Ya Allah, kiai ini keren cangkemnya kayak ngene ya Allah. Nggak. Saya ulangi ya, satu aja di dunia seperti ini indahnya. Yang 99 oleh Allah dijadikan besok deposito di akhirat. Sehingga apa? Disitulah kemudian kita optimis bahwa semua orang yang pernah berbuat baik, beribadah pasti masuk surga. Amin. Sekecil apapun itu. Kenapa? 99. Nunggu kita besok di akhirat. Sehingga kalau hari ini kita masih berbuat dosa, beribadah, kita masih punya harapan diampuni oleh Allah dengan 99 rahmat itu. Siapakah orang yang tidak akan mendapatkan rahmat itu? Jelas orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau Anda beriman, walaupun kadar imannya tipis, pas-pasan, tetapi meyakini Allah itu satu, tetapi meyakini Muhammad itu utusannya, sekecil apapun ibadah Anda, itu masih punya harapan mendapatkan 99 rahmatnya Allah. Amin. Makanya itulah kenapa kemudian Al-Quran mengatakan, La taqnatu mir rahmatillah. Az-Zumar 21. Ayat 53. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? La taqnatu mir rahmatillah. Kok kamu, kita nggak boleh berputus asa? Innallaha yaghfiru dzunuba. Allah akan mengampuni semua dosa. Allah akan mengampuni dosa. Berapa yang diampuni? Jami'a, semuanya. Selama orang mau minta maaf. Selama orang mau bertobat. Allah itu yang tidak diampuni cuma satu. Siapa? Yang tidak mau bertobat. Aku duwe kopi, kowe ra njaluk, ngopo tak wenehi? Lah Allah menjaluk mesti diwenehi. Kalau wong sarkem nembung keri. Ana Marsanda ning kene ta ya Allah. Hei Marsanda. Mbah sapa jenenge lali aku? Mbah Surip. Mbah Surip. Surip ndekem ning kono Terakhir ki Mbah Surip tak wenehi apa tak kae? Uang ya Mbah Surip ya? 200 300. Terakhir ketemu saya Mbah Surip tak kasih apa? Enggak, yang terakhir yang dulu. Iya tak kasih apa? Uang. Apa nih? Tak kayak mana? Oh gampang. Aku jangankan uang, hati saja tak kasih sama Surip. Semoga Mbak Surip panjang umur ya. Kuwi nom-nomane ayu koyo Marsanda lho. Saya wis tuwa ya markaban. Kemudian dari hadis ini Imam Al-Ghazali mengatakan begini, ingin membangkitkan husnudon dan harapan para pendosa kepada Allah. Husnudon, dosanya pasti diampuni. Yaghfiru dzunuba, diampuni dosanya. Lanjutannya apa? Jami'a, semuanya. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni cuma satu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah syirik, menyekutukan Allah. Arep mangkat ning sarkem supaya laris nyembah pohon. Wahai Sang Hyang Gentayangan, berikan auramu kepadaku. Wow, icikiwirnya. Jadikan tamu-tamu yang datang kepadaku begitu melihatku, melihat Mbah Surip serasa melihat Lucinta Luna. Sudah. Makanya perilaku-perilaku yang maksiatnya berlebih tolong dihindari. Contoh pasang susu. Untuk apa? Alah. Siapa yang bisa membuktikan pasang susu mesti laris? Ra ono.
Kuwi jujul goblok. Pengen kita bibire seksi susuk. Mana bokonge ketok bahenol susuk. Wis. Men rapat susuk. Untuk apa itu? Hidungnya supaya kelihatan mancung susuk. Untuk apa? Itu nambah-nambah maksiat, Duk. Dosa kita itu sudah banyak. Nggak usah ditambahi dengan dosa-dosa yang lebih besar. Betul, Bu? Saya itu nggak mau ngitung dosamu, aku ngitung dosa wis ra iso kok. Makanya yang perlu kita pelajari itu adalah sekarang apa? Menghitung kesalahan kita sendiri. Karena kalau menghitung kesalahan orang lain nggak usah belajar, sudah pinter. Betul? Nah, ya kita hitung kita sendiri saja. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Husnudon. Harapan para pendosa kepada Allah. Terutama mereka yang telah mencapai setengah baya. Ayo, masih tua-tua lagi. Ayo, Yatemi, Surip. Mbak Surip umurnya berapa? 62. Ya setahun meneh. Alhamdulillah gitu loh. Setahun lagi pengajian terus gitu loh. Loh, siapa yang bisa menjamin yang tua lebih mati duluan dibandingkan yang muda? Enggak ada. Gus Miftah lebih muda dibandingkan Mbah Surip. Mbah Surip lebih tua dibandingkan Gus Miftah. Bisa jadi yang mati Mbah Surip dulu. Jadi kalau ada orang tua yang merasa dosanya banyak, suudzon sama Allah. Berbuat sebaik mungkin, banyak beristighfar. Ya Allah, saya yakin Engkau akan mengampuni dosa saya, ya Allah. Saya tuh nggak pernah berkecil hati kalau seandainya dikatakan Miftah, sujudmu nggak diterima sama Allah. Saya terbangga kok. Minimal saya sudah dijadikan oleh Allah, ditakdirkan untuk bisa bersujud. Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak mau sujud. Makanya optimis saja. Gus, kok ngajinya nggak pernah berhenti, sedekahnya nggak pernah berhenti. Orang masuk surga itu bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmatnya Allah. Nah, saya nggak pernah tahu dari sekian banyak yang saya lakukan, dari sekian banyak sedekah saya, dari sekian banyak panggung pengajian saya, sedekah mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Panggung mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Saya nggak pernah tahu majelis mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Itulah alasan saya tidak mau berhenti. Tapi saya meyakini salah satunya yakin akan ada rahmatnya Allah. Satu rahmatnya Allah cukup untuk memasukkan ke dalam surganya Allah. Loh, siapa tahu dari 1000 jadwal saya setahun bisa jadi yang dapat rahmatnya Allah justru pengajian di Sarakem malam hari ini. Optimis saja, Dok.